Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Anggoro dari Pertamina Hulu Mahakam dan saya adalah penyintas COVID-19 di Balikpapan. Saya Agus Murtiatno, Internal Audit, Chief Audit Eksekutif. Halo, nama saya Uli Ribur Elfrida. Usia saya saat ini 36 tahun. Saya berasal dari fungsi HCM Upstream dengan posisi Officer 2 HCBP Upstream Project. Saya terkonfirmasi positif itu tanggal 24 Maret 2020. Sehingga kalau dinomorin, saya itu sekitar nomor 100 lah untuk COVID di Indonesia ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita bagi rekan-rekan pekerja serta keluarga yang telah mendahului kita karena COVID-19. Tanggal 13 saya datang menjemput istri saya ke kantornya dan paginya saya sudah merasakan demam, kemudian tidak enak badan serta tidak bisa tidur. Pertama kali saya dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020 setelah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta beberapa hari sebelumnya. Setibanya di Balikpapan dari pulang perjalanan dinas di Jakarta, saya langsung merasakan gejala tidak enak badan dan badan terasa lemas tidak bertenaga, disertai batuk dan pilek seperti influenza. Oleh sebab itu saya langsung memeriksakan ke rumah sakit dan qadarullah dinyatakan positif COVID-19. Bersama ini juga kita langsung menelusuri kronologis bersama Dinas Kesehatan Balikpapan dan memang berkesimpulan bahwa kemungkinan saya terjangkit penyakit ini adalah di tempat keramaian seperti bandara, pesawat, ataupun ketika sholat Jumat di Jakarta. Oleh sebab itu, semua tempat keramaian menjadi sumber bahaya daripada virus ini. Saya betul-betul tahu itu positif setelah keluar hasil swab test itu tanggal 25 Maret. Ya, tapi sebelum itu, kalau kita lihat gejalanya, itu tanggal 14 Maret itu sudah terasa gejalanya, itu demam tinggi, 39,8 derajat, hampir 40 derajat. Ya, jadi itu pas hari Minggu, jadi hari Seninnya saya periksa ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit cuman dikasih obat flu, dikasih obat turun panas sama paracetamol. Jadi saya swab pertama itu sebenarnya tanggal 7 April di Puskesmas Durensawit. Tapi hasilnya cukup lama ya, keluarnya hampir 2 minggu, dan tanggal 21 April itu saya diinformasikan sama orang kelurahan kalau saya hasil swab testnya itu positif. Kaget dan ambyar, Mas. Pada detik itu juga ketika saya dinyatakan COVID, saat itu tidak ada orang yang berani mendekat saya. Dan saat itu pula saya harus mencari rumah sakit dan kamarnya. Pertama kali dinyatakan positif COVID-19, saya langsung merasa down, terutama berpikir langsung kepada keluarga saya di rumah, karena saya juga memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil, sehingga agak sulit untuk saya pada awalnya menerima kabar ini. Lalu setelah beberapa saat saya lanjutkan diskusi dengan Dinas Kesehatan, mereka langsung follow up kepada keluarga ataupun semua rekan kerja saya yang melakukan perjalanan dinas bersama untuk dicek COVID-19 juga. Di era COVID, penderita COVID itu sulit untuk mencari kamar karena semuanya penuh dan semuanya harus dilakukan secara mandiri. Terus begitu saya terima hasil dari RSPP, saya cukup kaget gitu ya. Saya, masih positif nih. Oh ya, terus langsung perasaan tuh kayak bingung, galau gitu ya. Aduh, berarti ninggalin anak-anak lagi. Padahal saya habis isolasi 14 hari, udah nggak ketemu anak-anak gitu kan. Tapi saya pikir juga kalau saya nggak isolasi di tempat lain, saya milih isolasi di rumah, nanti takut membahayakan keluarga. Jadi ya saat itu pas
terima kabar sih shock banget gitu ya. Saya sudah sampai tidak bisa merasakan lidah saya udah kehilangan, udah mati rasa, nggak bisa ngerasain panas sama dingin. Jadi makanan panas pun tidak terasa apa-apa, biasa aja gitu ya. Nah itu benar-benar yang saya udah rasa saya sangat yakin karena udah baca juga, jadi yakin banget ini COVID. Nah karena kondisi udah lemes, jadi Rabu pagi itu saya dijemput ambulan RSPP. Jadi ini saya terima kasih banget ke ke dokter di Persero, dokter Santi, ya beliau yang benar-benar membantu saya untuk mendapatkan kamar rumah sakit dan juga mengarrange semuanya. Gejala saya itu adalah demam, kemudian sakit kepala, kemudian tidak bisa tidur, diare, selanjutnya serak. Ketika itu saya belum batuk. Begitu masuk rumah sakit, saya kemudian batuk. Saya harus dirawat di rumah sakit karena posisi saya ketika itu paru-paru saya sudah 90% pneumonia, sehingga tidak mungkin untuk dirawat di rumah. Di samping saya mempunyai komorbid jantung, sehingga dokter mewajibkan saya di rumah sakit. Dan kamu mendingan langsung ketemu sama dokter paru-paru, spesialis paru, supaya diperiksa lebih lanjut dan maksudnya dikasih rekomendasinya apakah harus isolasi di rumah sakit atau bisa di rumah gitu. Nah mungkin yang paling parah itu di buku jari di bawah kuku. Ini kebetulan saya kena di tangan, ini masih ada bekasnya sekarang. Itu kayak ada pembekuan darah, jadi hitam-hitam di sini. Nah waktu saya diskusi dengan beberapa kawan, kata mereka sebenarnya yang membuat orang banyak meninggal itu karena pembekuan darahnya, termasuk pembekuan darah yang di paru-paru. Jadi ini virus, bukan virus main-main, ini luar biasa dampaknya. Hampir mirip orang tanpa gejala gitu ya, walau kalau dari luar sih nggak kelihatan, karena saya sendiri yang ngerasain badan nggak enak gitu kan. Tapi kalau kayak lemes gitu-gitu tuh nggak ada sama sekali gitu, jadi kayak mirip OTG, makanya saya dianjurkan untuk isolasi aja di Geraha RSPP. Nah itu keputusannya tuh siang, terus saya malam atau maghrib itu saya akhirnya masuk ke Geraha RSPP untuk mulai diisolasi di Geraha RSPP. Rasanya saya sehat, masih bisa jalan misalnya gitu. Waktu saya diangkut ke rumah sakit pakai ambulans, saya masih bisa jalan, ya. Tapi nafasnya udah pendek-pendek. Kemudian yang lebih parah lagi, ngangkat gelas aja saya udah nggak kuat. Tangan satu udah nggak kuat. Jadi kalau ngangkat gelas itu mesti pegang tangan dua. Kemudian begitu didekatkan ke mulut, ini kepala itu nggak mau turun. Jadi harus ini dipaksakan naik ke atas. Selama karantina di rumah sakit, perasaan saya sangat sedih dan sangat tidak bersemangat karena memang ini salah satu ujian terberat dalam hidup saya. Saya pisah dari keluarga selama lebih dari 3 minggu dan di rumah sakit pun juga terlihat bahwa memang virus ini datang sangat tiba-tiba secara mendadak sehingga banyak keterbatasan dari rumah sakit untuk merawat kita. Ditambah lagi dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk penyembuh COVID-19 sehingga membuat kita bertanya-tanya kapan kita sembuh dan apakah kita bisa sembuh. Dan ini menjadi terus pertarungan di dalam hati kita untuk terus berjuang melawan penyakit ini, sehingga kita harus senantiasa meningkatkan iman maupun imun untuk bisa bangkit kembali dari penyakit ini. Monitoring dari perusahaan cukup bagus. Setiap hari kami ditelepon oleh dokter perusahaan untuk mengetahui grafik daripada kondisi kami. Kebetulan keluarga saya juga terkena. Istri saya juga dibantu untuk masuk ke rumah sakit oleh dokter perusahaan dan teman-teman Pertamina. Sopir saya juga begitu. Sehingga saya ini setelah terkena COVID, saya menularkan kepada istri saya dan saya menularkan kepada sopir saya. Alhamdulillah, perusahaan tempat saya bekerja di Pertamina Hulu Mahakam sangat menangani saya dengan baik. Bagian HSE Medical, dari hari pertama saya masuk ke rumah sakit hingga hari terakhir,
senantiasa selalu mengecek melalui chat ataupun juga telepon, serta bahkan datang ke rumah sakit hanya untuk melihat saya dari CCTV. Tapi ketika lapor ke medikal, ke 135, benar-benar langsung ditindaklanjuti gitu. Jadi saya merasa sangat diperhatikan gitu ya. Jadi seperti kayak dokter Santi nanya hasil swab dari puskesmas sudah keluar atau belum, terus dia melihat itu waktunya terlalu lama, sedangkan saya masih merasakan ada keluhan. Dokter Santi langsung bilang udah langsung ke RSPP untuk swab gitu. Berarti kan memang peduli terhadap kesehatan pekerjanya. Dan waktu itu juga saya, nggak cuma saya aja yang di swab gitu, keluarga saya juga, karena saya sempat satu rumah, keluarga saya semua juga diperiksa, di swab, dipastikan supaya saya tuh sebenarnya udah menularkan atau belum gitu. Dari Pertamina ini luar biasa. Jadi dari awal dari awal saya bergejala gini, istri saya yang komunikasi dengan dokter kantor. Tadi saya bilang dokter Santi Indrawati. Jadi terima kasih banyak ke beliau. Itu sampai malam-malam, tengah malam pun beliau layanin konsultasinya. Jadi sampai yang tadi nyariin ambulan, nyariin kamar dan sebagainya. Jadi beliau semua ngatur. Physical distancing adalah kata kunci. Kedua, kalau kita terkena COVID, itu kita harus jujur. Setelah itu, kita harus lapor kepada instansi terkait dan HSSE, sehingga mereka bisa melakukan tindak lanjut tersebut. Ketiga, jika kita terkena, maka kita harus tetap optimis, semangat, pantang menyerah, dan yakin bahwa ini akan sembuh. Semua inilah yang harus kita jaga, dari pekerjaan sampai keluarga, sehingga virus ini tidak menyebar lebih jauh dan pandemi ini segera berlalu. Saya dirawat di RSPP, itu saya bilang sangat-sangat profesional. Saya lihat perawat-perawatnya juga jago-jago, jadi mereka sangat paham lah, mesti ngapain, terus gejala-gejala yang saya alamin, itu mereka rupanya walaupun ini baru, mereka sudah cukup paham. Virus ini tidak hanya berbahaya untuk di lingkungan pekerjaan, akan tetapi juga untuk keluarga kita di rumah. Untuk meeting, kalau memang nggak perlu di ruangan meeting, nggak usah di ruangan meeting. Tetap kita kan M-Teams bisa pakai headset, bisa di meja kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu berkumpul dalam satu ruangan yang sama gitu. Terus yang harus diingat lagi, berani menegur teman kerja yang suka copot masker dan tidak menjaga jarak. Karena waktu itu saya udah negor yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak. Oke, stay safe semuanya, keep healthy, stay healthy. Thank you. Untuk ke kantor, kadang-kadang yang terjadi adalah di kantor itu kita agak terlena. Karena kita ada di sebelah-sebelah, kita udah kenal semua orang, jadi kita suka kontrol kita terhadap protokol COVID itu berkurang. Jadi jangan lakukan itu, karena sudah terbukti bahwa testing pun belum tentu 100% efektif, ya. Jadi orang sudah di rapid test, itu bisa aja di rapid test tapi ternyata false negatif. Jadi pada saat masuk ke kantor, ternyata sebetulnya positif. Mari kita tingkatkan kewaspadaan, disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena setiap kesulitan akan datang kemudahan.